Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pandita Rata Imam Zufiansa dari 11-4 ingin menjelaskan tentang pengertian dan macam-macam dari jual beli. Jual beli itu dalam Islam terbagi menjadi dua bagian, yaitu secara bahasa dan secara istilah. Secara bahasa, jual beli berasal dari kata al-bayu yang memiliki arti mengambil dan memberikan sesuatu. Ada juga yang mengartikan sebagai aktivitas menukar harta dengan barang dan harta. Kata al-bayu adalah turunan atau derivat dari al-bara yang memiliki arti depa. Kenapa diartikan depa? Karena pada saat itu orang Arab mengulurkan depa mereka saat melakukan transaksi jual beli yang kemudian diiringi dengan saling menepuk tangan atau yang bisa disebut sebagai berjabat tangan. Itu sebagai tanda bahwa seluruh transaksi atau akad yang telah dilakukan dalam jual beli itu telah sah atau sudah berpindah tangan. Jadi kayak saya menjual barang saya kepada teman saya, itu udah berjabat tangan. Jadi barang saya itu udah menjadi milik teman saya dan itu sudah sah. Jadi tukar kepemilikan gitu. Adapun secara istilah, jual beli dalam Islam adalah transaksi tukar menukar yang memiliki dampak, yaitu bertukaran kepemilikan, takabut yang disebut takabut, yang tidak akan bisa sah bila tidak dilakukan beserta akad yang benar baik yang dilakukan dengan cara verbal atau ucapan maupun perbuatan. Pengertian ini dirujuk atau disebut pada kitab Tadidul Hakam. Pendapat Imam Mahzah terkait jual beli dalam Islam. Imam Mahzah diantaranya Malikiyah dan Hanafiyah juga mendefinisikan terkait dengan jual beli dalam Islam. Ulama Hanafiyah mendefinisikan jual beli dalam Islam sebagai penukaran harta dengan harta berdasarkan orang tersebut atau orang dengan cara yang khusus. Adapun ulama Malikiyah mendefinisikan jual beli dalam Islam pada dua definisi, yaitu definisi khusus dan definisi umum. Definisi umum jual beli dalam Islam yaitu contohnya suatu perikatan atau suatu tukar menukar barang yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Kalau definisi khusus, ikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tertarik, itu kalau khusus ya. Jadi bukan penukaran emas dan bukan penukaran penukaran perak. Bedanya dapat direalisir dan ada di tempat. Itu menurut Imam Mahzab di antaranya Malikiyah dan Hanafiyah. Ayat 175 yang akan saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yakuluna riba la yakumuna illa kama yakumul ladzi yattahabatuhu syaitan yattahabatumu syaitanu minal masih zalika bi annahum qalu wa innama bai'un mislu riba wa ahlallahu bai'a wa harama riba faman ja'ahu mau'adatun min rabbihi fantaha faluhu masalafa wa amruhu illallahi wa man ada fa'ulaika ashabun nar hum fiha khalidun, yang artinya orang-orang yang mengambil riba tidak dapat berdiri melainkan seperti dirinya, melainkan seperti orang yang kemasukan syaitan lantaran penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata, sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu dan urusannya kepada Allah. Orang yang kembali mengambil riba, maka orang itu adalah penghuni neraka. Mereka kekal di dalam. Rukun jual beli dalam Islam ada
menurut ulama, yaitu Hanafiyah dan jumhur ulama. Menurut ulama Hanafiyah, rukun jual beli cukup saja jangan ijab kabul. Namun menurut jumhur ulama, jual beli harus ada 4 hal, yaitu akidain, 2 orang yang terdiri dari pembeli atau penjual, objek jual beli, ijab kabul, dan niat tukar pengganti barang. Itu rukun-rukun jual beli. Syarat jual beli dalam Islam. Syarat jual beli dalam Islam mengikuti pada rukun yang disertai dalam jual beli. Bila kita menyertai rukun-rukun yang telah ada, maka syarat rukun jual beli dalam Islam itu yaitu wajib. Rukun-rukun yang disebut sebelumnya akan sempurna bila diiringi dengan syarat-syarat berikut. Terkait dengan akidain, maka yang perlu diperhatikan diantaranya berakal dan 2 orang yang berbeda. Jual beli yang dilakukan oleh orang yang tidak waras, maka jual beli itu tidak sah. Untuk objek jual beli terdapat 4 hal yang perlu diperhatikan, diantaranya keberadaan barang tersebut harus tampak, dapat dimanfaatkan oleh orang bermanfaat, dimiliki sendiri oleh penjual, tidak diperkenankan menjual barang yang bukan milik dari penjual, diserahkan langsung ketika akad. Jual beli, contoh-contoh jual beli terlarang. Jual beli yang terlarang umumnya disebutkan oleh 2 faktor, yaitu karena tidak memenuhi rukun syarat jual beli dan karena ada faktor lain yang merugikan. Jual beli tidak memenuhi rukun dan syarat, diantaranya jual beli barang dan zatnya haram seperti babi dan kamar. Dalam Islam terdiri dari 3 kategori, yaitu berdasarkan pembandingan harga jual beli, dan berdasarkan objek yang diperjualbelikan, berdasarkan waktu penyerahan barang atau dana. Itu ya jenis-jenis jual beli dalam Islam. Terkait dengan perbandingan harga jual beli ini terbagi pada 3 jenis, yaitu muharabah, murabahah, jual beli dengan untung, tauliyah, jual beli dengan harga modal, muwada'ah, jual beli dengan harga rugi. Berdasarkan 3 objek dijual belikan itu menjadi 3 jenis, yaitu mukayadah, mutlak, syart. Jenis berdasarkan waktu penyerahan barang atau dana jual beli terdiri menjadi 4 jenis, yaitu ba'i bitaman aji, dicicil, salam pesan, istina pesan, dan istirja. Jual beli online terakhir. Jual beli online itu ada di era digital masa-masa kita. Aktivitas jual beli sudah tidak lagi terselenggara sebagaimana seizina, di mana fisik seorang penjual bertemu dengan fisik seorang pembeli. Seperti yang tidak mengenal marketplace dan e-commerce seperti Bukalapak, Tokopedia, Shopee, Lazada, dan Matahari Mall, mungkin kamu adalah salah satu yang pernah menggunakannya. Penjual yang memberikan hak hiyar, opsi lainnya, contohnya melanjutkan atau membatalkan ya, kepada pembeli jika barang diterima tidak sesuai dengan apa yang telah dipenjelasan oleh penjual. Kebolehan atas jual belian online didasarkan pada standar syariah internasional AAOIPI dan fatwa DSN MUOI terkait dengan jual beli ijarah serta kaidah-kaidah fikih muamalah. Itu contoh jual beli online. Jadi sekian kurang lebihnya, mohon maaf dari saya Panita Ratu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay safe ya, jangan kemana-mana, tetap di rumah, jaga kesehatan dan jaga pola makan. Bye bye.